Bisa, Bu Intan? Maaf, Bu Sri Ya. sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu Intan, silakan. Maka dan visi 7 juga kan pada Gustri ya, SPD, guru SMA Angkasa Hussein Bandung sebagai host, kemudian kepada Mbak Tesha Despira sebagai moderator, beliau dari mahasiswa UNPAD. Saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang tips menyiapkan bekal anak. Ini ada data diri saya. Nama saya adalah Intan Purwanti SPD, biasa dipanggil Intan. Tempat tanggal lahir Pontianak 28 Juni 1990. Alamat Kompleks Satrat 213 Tanjung Pinang. Agama Islam. Tempat bekerja di PK Angkasa 1 Seribin. Email intanpurwanti556@gmail.com, nomor HP 0822847475. Baik, ini sedikit data diri saya. Ada 5 tips menyiapkan bekal pada anak. Yang pertama, yaitu tanyakan makanan kesukaan anak itu apa. Di masa pandemi ini, perlunya bekal makanan untuk anak tidak hanya untuk anak saja, tetapi untuk diri kita sendiri juga itu sangat diperlukan, karena itu sangat aman kalau kita mengemas atau membuat sendiri makanan yang kita akan makan. Jadi jelas untuk kita pastikan untuk kebersihannya, untuk gizinya, itu dapat kita langsung ketahui. Apalagi dengan anak-anak kita. Anak itu sedang masa pertumbuhan, jadi sangat-sangat dibutuhkan sekali gizi dan nutrisinya agar dapat tumbuh secara maksimal. Dan kita ini akan menuju era new normal, jadi pentingnya bekal dari rumah. Anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah, kemudian kita sudah mulai masuk kantor, dan suami kita, keluarga kita semuanya. Nah, itu juga memerlukan bekal dari rumah supaya aman semuanya. Nah, ini saya akan menjelaskan 5 tips bekal untuk anak. Yang pertama yaitu tanyakan makanan kesukaan anak. Anak itu sukanya apa? Ini menghindari agar anak itu tidak suka dengan makanan yang kita buat. Jadi anak sukanya apa? Contoh, anak makan sosis. Jadi kita tahu apa kesukaan dari anak. Jadi kita dapat bisa buatkan sosis dari rumah. Itu bisa dibuat bervariasi, dan tidak hanya dari ayam, bisa kita buat dari ikan, dan di dalamnya juga bisa kita campurkan berupa sayuran, berbagai macam sayuran. Dibedakan dengan misalnya kita membeli di toko, itu memang lebih praktis. Lebih simple, hanya kita sekedar hanya membeli saja, kita sudah bisa menyiapkan bekal anak. Tetapi kita melihat lagi untuk nilai gizinya, kita masih belum tahu apakah itu yang dimasukkan di dalam nugget atau sosis yang makan kemasan itu bagus atau tidaknya.
untuk anak kita. Dan selain itu juga pastinya ada bahan pengawet. Kalau kita membuat sendiri, kita sudah tahu di dalam nutrisinya itu suka kita makan tersebut habis. Tips kedua, yang terkenal ada tetap ada buah dan sayurnya. Kemudian di sini ada nasi. Ini nah, yang ketiga, tips yang ketiga yaitu cari referensi. Jadi kita sebagai ibu, walaupun kita sebagai wanita pekerja, tetap kita ibu yang harus memperhatikan gizi atau memperhatikan oleh. Nah, di sini kita cari referensi. Bisa lewat grup Facebook, grup WhatsApp, Instagram, kemudian YouTube, bisa juga majalah-majalah makanan yang sehat kita bisa dapatkan di toko buku terdekat. Itu bisa menjadi referensi kita supaya kita tidak bingung masaknya mau masak apa, dan nutrisi yang di dalam itu apa gitu kan, kita masih belum tahu, ukurannya juga kita belum tahu. Jadi cara ini, referensi ini sangat baik, saya rekomendasikan kepada bunda-bunda semuanya untuk melengkapi nutrisi dari keluarga kita. Baik, tips yang keempat, hias makanan agar menarik, terutama untuk anak usia dini. Kita aja senang ya Bu ya melihat makanan yang cantik seperti ini, jadi selera untuk makan, apalagi untuk anak-anak. Kita harus melihat mereka sukanya apa, dan tidak hanya sekedar nasi putih begitu saja, bisa kita ganti, nasi goreng juga kita bisa bentuk-bentuk berbagai macam ya. Jadi di sini supaya anak senang dulu dengan makanannya, atau bisa melihat apa sih kesenangan yang biasa ditonton anak. Seperti contoh yang di bawah ini, ada bulatan nasi, kemudian masih tetap ada sayurnya, ada lauknya. Kemudian yang ini nasi putih dibuat seperti panda, di sini ada sosis, di sini ada telur, dan ini sosisnya dibuat bunga-bunga. Jadi kita harus lebih kreatif lagi sebagai seorang ibu. Kemudian lanjut ke tips yang kelima, pastikan gizi cukup. Nah, ini yang sangat penting bila kita menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal untuk keluarga kita, pastikan gizinya itu cukup. Seperti ada lauknya, ada sayurnya, lauk juga. Dan tidak hanya satu macam saja, dan ini bermacam-macam. Itu kita harus lakukan ya Ibu ya. Jadi gizi bisa seimbang dan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang hebat karena terpenuhnya gizi seimbang. Tidak hanya kepada anak-anak, untuk kita sendiri pun bila gizi seimbang, kita bisa berpikir dengan baik, tenaga kita baik. Kalau kelebihan gizi pun itu tidak baik ya, Ibu-ibu. Nah, baik, gizi ini bisa kita lihat lewat sama referensi yang tadi, kita bisa lihat gizinya untuk anak usia berapa gitu kan, bisa kita lihat. Terus di tempe itu apa nilai gizinya, seperti itu. Baik,
Terima kasih saya ucapkan, cukup sekian dari saya materi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ada Ibu Sri, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Intan. Sangat bermanfaat sekali ya, apalagi untuk para ibu-ibu muda yang memiliki anak-anak kecil yang memiliki kesulitan makan, sehingga informasi ini sangat bermanfaat sekali. Mangga kepada Bapak Ibu yang menyaksikan apabila ada yang ditanyakan, bisa melalui forum chat atau bisa juga bertanya langsung kepada Ibu Intan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Atau mau curhat, anaknya sulit makan, terus pilih-pilih makan gimana ya? Terus misalkan, atau boleh saya nanya nih, Bu Intan? Boleh Ibu, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Saya juga punya anak kecil ya, Bu Intan ya. Ketika ditanyakan, kan tadi yang pertama tanyakan makanan kesukaan anak ya, Bu Intan. Kebanyakan anak-anak itu suka makanannya makanan yang instan, Bu Intan ya, seperti nugget, sosis gitu. Jadi, lebih ke makanan-makanan yang, instan. Nah, bagaimana nih Bu Intan caranya ketika, kan yang paling sulit itu sayuran Bu Intan ya. Gimana nih caranya agar anak-anak mereka tertarik, atau suka dengan sayur-sayuran? Karena saya agak kesulitan nih ketika memberi makan sayuran kepada anak-anak saya nih Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya coba jawab. Eh, Ini mengenai kesulitan makan ya, kesulitan makan sayur dan terbiasa untuk makan makanan yang instan. Memang semua itu bisa karena terbiasa itu. Ini cerita dari awal mengenai makan yang memang saya memang kan aja apalagi saya pekerja pulangnya bisa juga sore. Nah, bahan pengawetnya itu sangat berbahaya sekali. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua untuk mulai belajar tidak hanya langsung ditutup untuk tidak makan makanan yang instan, kita belajar untuk mengurangi makan makanan tidak tapi untuk contoh saya di karena hanya mana itu kita buat bahkan nugget tempe juga bisa semua kita bahan dasar bisa jadikan nugget. Kemudian ada dari mulai ya anaknya itu tidak suka sayur sama sekali, tidak suka di sayur apapun gitu tidak suka. Tetapi cara mensiasatinya yaitu dengan membuat jus. Nah, itu mantap sekali ibunya. Kalau jus malah dia mau gitu kan. Nah, itu hebat sekali. Nah, coba kalau menurut saran saya, kalau misalnya anaknya suka dengan sosis dan nugget, sebaiknya kita buatkan sendiri dengan racikan sendiri, kemudian kita coba untuk menyisipkan satu dulu sayuran. Sayuran apa yang kira-kira dia suka, masukkan dulu. Kan sedikit dilembutin, itu tidak nampak. Kalau misalnya kita jadikan nugget adalah hijau-hijaunya sedikit, kalau misalnya warnanya hijau. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita sedikit masukkan dulu di nuggetnya gitu. Saya suka wortel, ya udah kita masukkan wortel. Dia tidak suka sama brokoli atau apa, kita cari yang dia suka. Jadi favoritnya seperti itu. Soalnya namanya apalagi anak-anak itu sangat memerlukan sayuran itu sangat butuh sayuran gitu. Seperti itu Bu Sri.
Iya, terima kasih Bu Intan. Insya Allah dicoba. Benar Bu ya, harus kita yang kreatif ya Bu Intan ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya. Bu Intan, punten untuk presensi di Bu Tesya ya. Ya, sebentar saya Bisa carikan bantu dulu. share? Iya, Soalnya Bu Tesya ada share link absennya. iya. Ada di grup ya Bu Intan ya. Saya nggak Link connect ke ada. WhatsApp soalnya. Ya. Baik, Bapak Ibu partisipan, saya share untuk presensi, silakan untuk mengisi presensi yang ada di link. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sambil mengisi presensi linknya. Sudah cukup mungkin ya Bu Intan ya? Oh ya, iya Bu. Ya, untuk materi menyiapkan bekal, tips menyiapkan bekal untuk anak hari ini ada beberapa hal yang menjadi titik tekannya, yaitu yang pertama, tanyakan makanan kesukaan anak apa. Nah, sedikit terputus Iya, ya. ini saya keluar Oh, lagi ya, maaf maaf. Ya, saya coba sekali lagi kesimpulan hari ini mengenai tips menyiapkan bekal buat anak itu yang pertama, tanyakan makanan kesukaan anak, apa yang mereka sukai. Yang kedua, berikan pilihan. Yang ketiga, cari referensi tambahan dari berbagai macam media, entah itu buku atau internet, mengenai bagaimana menyiapkan bekal untuk anak. Yang keempat, hias makanan agar menarik. Dan terakhir, ini yang paling utama adalah pastikan gizi cukup untuk anak-anak kita di rumah. Itu saja mungkin Bapak Ibu materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Intan yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan semoga ini akan menjadi penambah wawasan bagi kita semua peserta eh, materi tips penyiapkan bekal untuk anak. Demikian mungkin terima kasih banyak Ibu Intan Purwanti SPD untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Tesya yang mungkin belum bisa masuk terkendala internetnya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Siti sudah selesai. Bagaimana masuk untuk materi kedua? Ya. Untuk penampilan sudah
materi lain yang memang sudah dikuasai, sudah tidak diragukan lagi, mungkin tinggal menyiapkan teknisnya saja. Jadi lebih tuh tes untuk akan juga untuk tempat yang sinyalnya ternyata yang cukup bagus, banyak ini untuk masukan karena udah banyak dari